Salam saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang mengapa setelah Yesus bangkit, dia berulang kali memperkenalkan diri kepada murid-murid sebelum ia naik ke sorga. Kita akan lihat konteks di dalam Markus 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-20. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan ayat 9, 10, dan 11, setelah Maria berjumpa dengan Yesus di kuburan, dan Yesus memperkenalkan dirinya kepada Maria, Maria segera datang berjumpa dengan saudara-saudara murid-murid Yesus yang lain dan memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Namun, apa reaksi daripada murid-murid Tuhan Yesus yang lain? Ayat 11 mengatakan ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh Maria, mereka tidak percaya. Murid-murid itu tidak percaya. Nah, maka Yesus kembali lagi memperkenalkan diri kepada dua orang yang berjalan menuju ke kampung Emmaus. Yesus bercakap-cakap dengan kedua orang itu, dan Yesus memperkenalkan diri kepada mereka. Dan kedua orang itu, tanpa memikirkan rasa lelahnya, mereka berjalan sekitar 11 km. Mereka harus kembali lagi ke Yerusalem dengan penuh sukacita, dan mereka memberitahukan kepada saudara-saudara yang lain, namun mereka tetap tidak percaya. Di ayat 13, lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang ketika mereka sedang makan. Dan Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, karena sudah diberitahukan bahwa dia bangkit, namun mereka tetap tidak mau percaya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan ini tidak hanya dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, namun bagi kita yang hidup pada zaman ini, mungkin kita sudah berulang kali mendengar firman Tuhan, bahkan sudah berulang kali membaca firman Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Yesus yang kita imani adalah Allah, dan dia turun menjadi manusia, menjadi satu-satunya juru selamat untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Namun, terkadang kita meragukan kebaikan Tuhan yang begitu besar, begitu agung, dan begitu mulia itu. Terkadang kita khawatir akan kuasa yang dia miliki. Sekalipun Yesus berkata, jangan takut, jangan khawatir. Akulah Tuhan Allahmu. Aku akan tetap menyertai kamu dan sampai pada akhir zaman dan seterusnya. Tetapi kekhawatiran, kegelisahan, kebimbangan masih terus menghantui hidup kita. Semua itu terkadang membuat kita menjadi tidak percaya kepada janji-janji Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi di sini dikatakan bagi mereka yang percaya bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian. Bagi mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa. Maka, mari kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di ayat 15 dan seterusnya. Pergilah ke seluruh dunia,
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa yang lebih besar, mungkin orang bisa menjawab lebih besar, membunuh dan lain, tapi menurut iman Kristen semua kesalahan adalah dosa. Tetapi di sini saya mau mengatakan bahwa mungkin kalau dosa yang paling besar itu adalah ketika saudara tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah mendengar siapa Yesus Kristus, siapa sesungguhnya juru selamat itu, tetapi saudara tidak mau percaya kepada Dia. Itu adalah dosa terbesar di dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh percaya dan setia kepada Dia. Dia adalah Allah. Dia datang menggantikan saudara dan saya untuk menanggung dosa yang semestinya dijatuhkan kepada saudara dan saya. Dia telah mati menebus dosa kita, dan Dia telah bangkit memberikan kemenangan kepada kita. Dan Dia memberikan perintah kepada saudara dan saya untuk memberitahukan berita sukacita ini kepada orang lain, supaya setiap orang yang dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan, yang saat ini masih terbelenggu di dalam dosa, mereka boleh meresponi Injil itu, dan mereka boleh datang kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dengan demikian, mereka juga boleh mendapat sukacita, kebahagiaan, kemuliaan, damai sejahtera dari surga itu dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pimpinan penyertaan-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami untuk tetap setia kepada Engkau, percaya dengan sungguh kepada Engkau, dan mau melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.